Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Deden Kreator Family. Kali ini kita pengen berangkat rutinan ya, majelis ta'lim Ahad pagi di Majelis Ta'lim Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang ya. Seperti biasa saya akan menggunakan si putih nih dengan bareng Bang Muhammad tuh. Bang Muhammad sudah siap standby. Oke Bang, ayo Bang, kita berangkat Bang. Jadikanlah Nabi orang yang paling dicintai, saudara. Namun yang menjadi pelajaran buat kita zaman ini, sulit rasanya kita mencintai Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak mengenal daripada sosok Nabi Muhammad SAW. Maka kesempatan inilah Bapak Ibu, di bulan Maulid kita kepengen lagi lebih dekat sama Nabi Muhammad. Kita kepengen lagi lebih kenal sama Nabi Muhammad. Kita kepengen lagi lebih tahu sejarah Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita masih banyak kekurangan, masih banyak ketidakikhlasan dalam ibadah kita, tapi memiliki modal cinta sama Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya cinta. Itulah yang mengantarkan amal soleh kita walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini kesempatan kita, sehingga Allah mencantumkan dalam Al-Quran tentang betapa pentingnya ngikutin Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Orang ulama, para habaib, para asatidzah, alhamdulillah, syukurlah mengikuti pembacaan riwayat Muhammad SAW yang merupakan tradisi ketika kita memasuki awal bulan Maulid. Pertama, sholli ala Muhammad ya Rabbi wa radhanil masyayikh. Muhammad
yang yang ridho ya Allah sebagai Tuhannya, kemudian ya Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasulnya. Tidak ada yang dicintai ya selain ya kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada yang cintai. Ya, ada 3 hal. Ada tuh mangkunna fihinna wajada bihinna halawatul iman an yakuna Allah wa Rasul ahabba ilaihi ya mimma siwahuma. Ya, salah satunya di antara 3 yang dicintai yang akan artinya mendapatkan kelezatan iman, yaitu apabila menjadikan Allah dan Rasul itu yang lebih dicintai di dunia. Ya, mimma siwahuma, tidak ada selain pada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau kita belum cinta kepada Allah Rasulnya, bahkan menjadi ukuran iman kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, mengutip daripada kelompok yang mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir. Allah katakan yang berzikir baik dari kaum lelaki ataupun perempuan yang banyak, yang mereka sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala persiapkan bagi kelompok wanita tersebut atau kelompok lelaki tersebut yang mengingat Allah daripada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah nyatakan di dalam hadis, tidaklah suatu kaum berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat, melainkan di tempat tersebut itu Allah Ta'ala kumpulkan malaikat untuk mendoakan mereka. Bahkan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di majelis perkumpulan tersebut mereka merasakan ketenangan. Itu adalah bentuk daripada diterimanya doa mereka oleh Allah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور مجلس علم خير من أن تصلي 1000 ركعة وخير من أن تعود 1000 مريض وخير من أن تشيع 1000 جنازة. Rasulullah bilang di dalam hadis yang lainnya, hadirnya kalian di majelis ta'lim, di majelis ilmu, cuma hadir di majelis ilmu, nuntut ilmu di majelis ilmu, satu majelis ilmu lebih baik daripada kita mensolatkan 1000 jenazah, lebih baik daripada kita berziarah kepada 1000 orang yang sakit, bahkan lebih baik daripada kita bertemu 1000 orang soleh. والحمد لله كان هذا المناسبة في أول الشهر ربيع الأول الذي هو ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا أحسن الاستماع ثم عمل بذلك بشره الله في الدنيا والآخرة. Barang siapa yang dia mendengar dengan baik, memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya dan dia amalkan amalan tersebut, maka dia Allah Ta'ala berikan kabar gembira nanti di akhirat. Alhamdulillah ala hudurina wa hudurikum fi hadzal majlis al-mubarak. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah menghadirkan kita di majelis yang penuh keberkahan ini dan mendengar dari guru kita. Dan ini ketahuilah adalah nikmat yang besar dari Allah. Sesungguhnya kenikmatan itu bukan hanya di jasad, di fisik kita saja. Akan tetapi nikmat untuk ruh kita itu lebih besar dan lebih agung lagi. Kenikmatan akhirat, kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang abadi lebih besar daripada kenikmatan yang fana yang hilang di dunia. Kenikmatan di akhirat, kenikmatan beragama itu lebih agung karena dia kekal di akhirat dan di dunia. Sesungguhnya kita membutuhkan kenikmatan yang bukan hanya sebentar di dunia, tetapi kenikmatan sampai akhirat nanti. Kenapa kita? Sebab kita ini hakikatnya adalah penduduk di akhirat nanti, di kehidupan yang akan datang. Duduknya kita di dunia ini hanya sebentar, nggak kerasa. Dan kita akan berpindah ke alam yang berikutnya. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jadikan umur kita yang pendek ini Allah panjangkan dalam ketaatan, dalam keafiatan. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi
wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah, anugerah dan taufik dari Allah. Kita berada di hari Ahad pertama di bulan Rabiul Awal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dengarkan barusan, kita kumpul di majelis yang penuh berkah, majelis Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada guru-guru kita Al-Habib Ali bin Abdul Rahman dan semua yang hadir, para kiai, para habaib, para masyayikh, hadirin hadirat, insyaallah dapat berkah dan makin takwa, makin istiqamah di dalam menjaga diri dari kemaksiatan, dari hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibahas barusan di kitab Nasha'il Diniyah adalah tentang mata kita. Mata ini adalah nikmat dari Allah. Mata adalah amanat dari Allah. Ini mata bukan punya kita, milik Allah. Allah Ta'ala pinjemin buat kita. Sambil mobil tersebut ada yang punya, ada pemiliknya, amanat dititipin kepada kita. Kemudian yang punya mobil berpesan, ini mobil jangan dipakai di jalan yang jelek, jangan dibikin nyelem. Mobil jangan dibikin nyelem, jangan juga dibikin terbang, namanya mobil. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa taala, pemilik mata, yang meminjamkan mata ini kepada kita sebagai amanat. Allah Subhanahu wa taala memberikan SOP bagaimana cara menggunakan mata. Ini mata bolehnya dipakai untuk apa, dan ini mata nggak boleh digunakan untuk apa, dan semuanya itu dicatat, diperhatikan dan didata, dan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaik kana anhu mas'ula. Telinga kita, mata kita, hati kita, itu semuanya bakal diinterogasi, bakal ditanya, bakal diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata diberikan oleh Allah buat ngebantuin kita. Untuk apa? Untuk menunjukkan jalan, untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Kita hidup di dunia ini dinas, ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Kita adalah penduduk akhirat, kita adalah penduduk surga. Kemudian kita ditempatkan di dunia ini, terlahir di dunia ini sebagai tempat transit. Dari sini masih ada perhentian yang lain, ada transit di kuburan. Setelah itu baru kita balik ke akhirat, ya, di padang mahsyar. Dan itu juga cuma transit, walaupun 50.000 tahun lamanya nunggu di mahsyar. Nggak tahu berapa ribu tahun. Umur dunia adalah umur yang sangat pendek. Umur yang paling pendek itu umur dunia.